Lanjutan dari ayat ini, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Siapa-siapa mereka ini yang Allah inginkan fitnah baginya, ternyata mereka wal iyadzu billah menjadi renungan yang sangat besar bagi kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak inginkan hatinya suci. Kenapa harus suci hati ya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin dan mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li fi zina." Ya Allah, izinkan saya untuk berzina. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang paham tentang dakwah dan bagaimana cara mengajarkan yang baik kepada anak muda ini, beliau tidak langsung menghardiknya. Beliau tidak langsung mengadab, menghukumnya dan mengucilkannya. Tapi beliau memberikan beberapa arahan. Atarda bidzalika li ummik. Wahai anak muda, engkau ingin melakukan zina? Apakah engkau juga rela dari keluarga wanitamu akan dilakukan hal yang sama? Apakah kau rela ibumu juga dizinahi? Apakah engkau rela saudarimu dizinahi? Apakah engkau rela saudara dan paman tantemu dizinahi dan seterusnya? Tentu semuanya tidak ada yang rela. Maka Rasulullah SAW mengatakan, begitu pula dengan orang lain. Maka janganlah engkau melakukan hal itu. Lalu kemudian anak muda ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, doakan saya agar saya tidak melakukan hal ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas dadanya, lalu mengucapkan doa dan dengarkan doa ini. Dan mari kita memperbanyak doa ini. Allahumma tahhir qalbah waghfir, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dzambah. Ya Allah, sucikan hatinya, jaga kemaluannya dan ampuni segala dosanya. Pertanyaannya, kenapa tahhir qalbah? Berkaitan dengan ayat tadi, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Di sini Rasulullah mendoakan anak muda ini, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, sucikan hatinya. Dan sangat jelas, ketika selesai didoakan, anak muda ini keluar dari majelis Rasulullah SAW atau pergi dari hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, saya datang minta izin dan amalan yang paling saya ingin lakukan adalah berzina. Tapi setelah didoakan oleh Rasulullah, Allah sucikan hatinya, amalan yang paling dia benci adalah perzinahan. Kenapa hal itu? Hatinya sudah disucikan. Maka jika seseorang tidak disucikan oleh Allah hatinya, maka dosa kecil apapun pasti dilakukan. Dan kenapa mesti hati yang suci, jamaah sekalian, para pemirsa Setiba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang itu melakukan dosa bukan karena tidak tahu hukumnya. Seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, dalam riba, dalam zina, dalam perampokan, dalam korupsi dan yang lainnya, bukan karena tidak tahu hukumnya, bukan karena tidak ada hadis yang dia dengar tentang hal itu, tetapi sebabnya adalah hatinya yang tidak suci. Kenapa jika ketika kita sebutkan keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menjadi hafidh Al-Quran, keutamaan bersedekah, keutamaan berpuasa, lalu banyak orang yang tidak melakukan hal itu, disebabkan karena hatinya yang kotor. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min tilawati kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, maka tidak akan pernah hati kita itu kenyang. Tidak pernah kita itu merasa cukup dengan membaca Al-Quran. Akan selalu dan selalu untuk membaca Al-Quran. Lalu kenapa terkadang kita bosan? Kenapa terkadang kita tidak ingin membaca Al-Quran? Salah satu sebabnya adalah hati yang tidak suci. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar Allah sucikan hati ini. Karena kalau hati ini suci, jangankan amalan yang sedang, amalan yang kecil, amalan yang sangat besar pun akan mudah untuk kita lakukan. Nyawa dan harta akan menjadi taruhan jika hati sudah suci. Bagaimana para sahabat ketika berhadapan dengan musuh dan rela menjadikan diri mereka sebagai tameng untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya nyawa yang akan menjadi taruhannya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang siap menggantikan posisi Rasulullah SAW di ranjangnya ketika beliau akan melakukan hijrah. Padahal dia tahu konsekuensinya, beliau akan dibunuh, bahkan akan dicincang, bahkan akan dimutilasi. Tapi beliau lakukan semua itu karena hati yang suci. Maka sekali lagi, seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan bukan karena tidak tahu. Siapa yang tidak tahu kalau zina itu haram?
Siapa yang tidak tahu kalau riba itu haram? Siapa yang tidak tahu kalau berdusta itu haram? Dan seterusnya. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan? Sekali lagi, ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah hati yang tidak disucikan. Orang Yahudi berkaitan dengan ayat ini, kenapa mereka rela menyembunyikan ayat Allah dalam At-Taurat tentang masalah Ar-Rajam? Kenapa mereka rela menyembunyikan hal itu, bahkan menutupi dengan tangannya? Karena Allah telah menutup hatinya. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak inginkan hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa akibat dari hal ini? Lahum fid dunya khizyun. Mereka mendapatkan di dunia itu adalah al-khizy. Al-khizy itu adalah rasa malu, rasa minder, rasa hina, atau perasaan selalu dihinakan. Perasaan yang tidak ada lagi izzah dalam dirinya. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih.